Nama saya RT Uki atau mantan juru kunci Mbah Buyut Nada, dan sekaligus saya santri Buya di Candang Pinggang, santri mingguan atau kolwat di pinggir laut. Yang saya pertanyakan Buya, kebanyakan kita ini termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita berdoa itu sudah pasti ada maksud dan tujuannya. Seringkali Buya mengatakan kalau saya itu ngaji di pondok pesantren Candang Pinggan, jangan mengharapkan sesuatu dari Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari Allah, yang penting kita selalu berdoa kepada Allah. Nah, saya belum bisa seperti begitu Buya. Selalu saya itu di hati saya maksud dan tujuannya, hajatnya saya itu minta dikabul. Maka saya ini bertanya kepada Buya, apakah doa saya itu di dalam hati saya itu tidak ikhlas atau saya masih mengharapkan kepada Allah? Coba dikasih penjelasan kepada guru kita Buya. Sekian saja, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini masalahnya. Yang disebut orang ikhlas dalam beramal itu bukan berarti dia sudah tidak mengharapkan apa-apa. Tetap saja dari semua amalnya ada harapan. Tetapi ketika harapannya itu kepada Allah, itu masih dalam wilayah ikhlas. Kalau kita mengharapkan rahmatnya Allah, kita mengharapkan imbalan dari Allah, itu masih ikhlas. Yang disebut tidak ikhlas itu kalau kita harapannya bukan kepada Allah. Ngasih uang sama cewek sambil gelem barangnya mah. Waya beli gelem di Ambung di jaluk mana duitnya? Ya kan, gitu. Jadi kalau satu bukti begini, satu tanda bukti bahwa kita ini sodakohnya tidak ikhlas, ketika orang yang pernah saya bantu itu suatu ketika saya minta bantuannya, ternyata dia tidak bisa membantu saya. Atau mungkin saja air susu dibalas dengan air tuba. Kita membantu seorang tapi orang itu menjahati kita. Apa yang terjadi? Kita sangat kecewa. Betul? Ketika engkau merasa kecewa karena telah pernah berbuat baik, dan biasanya kekecewaan itu adalah karena kita pernah berbuat baik. Ibu-ibu sekalian, ketika suamimu berselingkuh dengan perempuan lain, kecewa nggak Bu? Kenapa kecewa? Kalau yang selingkuh suaminya orang lain, kecewa nggak Bu? Kenapa nggak kecewa? Suami berselingkuh kecewa karena ibu merasa ngopeni suami, betul nggak? Bajunya dicuciin, mandi airnya digodok airnya dulu, gosokin suami, bajunya diurusin, diopeni. Ketika disayang ternyata selingkuh, kecewa kan? Tapi kalau kita tidak pernah berbuat baik kepadanya, maka kita tidak kecewa. Berarti kalau begitu kekecewaan itu datangnya dari kebaikan-kebaikan kita yang tidak diniati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ke depan supaya jangan kecewa suami selingkuh, niata ngopeni laki kayak ngopeni ingon-ingon baik. Iya. Gitu. Nah, kalau kita berbuat baik kemudian kecewa, itu pertanda bahwa kamu tidak ikhlas.
Artinya perbuatanmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat nggak pernah berbuat baik dalam hidup ini? Masih. Kebaikan-kebaikan yang masih kau ingat itu pertanda kebaikanmu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang masih diingat berpotensi akan diungkit-ungkit kapan saja. Betul nggak? Nah, itu di persoalannya. Jadi ketika para nabi, para rasul mengatakan inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku ini utusan Allah untuk membimbing kamu semuanya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan ikuti saya. Aku tidak minta upah dari kamu, upahku hanya dari Allah. Jadi para nabi pun sama mengharapkan upah dari Allah, itu masih ikhlas karena upahnya dari Allah bukan dari orang yang dibimbingnya, betul nggak? Nah itulah makanya. Jadi artinya itu para nabi masih mengharapkan. Nah kalau saya gimana? Kalau saya mah boro-boro mengharapkan pahala. Padu asal dosa saya diampuni saja sudah untung pisan. Kalau amal saya diterima bahagia sekali. Imbalan saya tidak pernah berharap imbalan apapun. Semua yang kulakukan just because I love you, karena aku mencintaimu. Itu aja persoalannya. Ini bukan berarti saya mengklaim lebih hebat dari para nabi, bukan kok. Iya, enggak, saya tidak pernah merasa saya lebih hebat dari para nabi yang masih mengharapkan imbalan. Saya tidak pernah berpikir pahala, enggak pernah pikir sorga, punten saya mah. Tidak pernah terbayang dalam pikiran saya ketika berbuat baik kepada siapapun, ya untuk Allah semuanya. Saya tidak terbayang pahala, tidak terbayang sorga. Sudah, karena aku mencintaimu, itu aja persoalannya. Nah, sekarang ini mungkin maksudnya begini. Saya tiap hari mengajarin orang berdoa, cara doanya begini, mengajak berdoa. Tetapi santri-santri saya ada yang menanya, Buya Sakur nih saya lihat-lihat nggak pernah berdoa gitu. Kadang-kadang doanya nggak kedengeran, kadang-kadang tuh. Berhasil yang berdoa. Kenapa menyuruh kami berdoa? Kok Buya nggak pernah berdoa? Saya bilang, Tuhanku tahu sekali apa yang saya butuhkan. Untuk apa saya meminta? Yang dia udah tahu kok. Jadi gimana? Kalau saya meminta berarti saya menganggap Allah nggak ngerti kebutuhan saya. Itu aja persoalan. Masuk akal nggak? Nah, itu. Lalu ya udah. Jadi daripada saya ini meminta-minta merengek-rengek yang berlama-lama, masih mending juga sebelum saya minta apapun, cobalah ciptakan, buatlah dirimu, persiapkan dirimu sebaik-baiknya supaya engkau layak untuk diberi oleh Allah. Paham nggak Bu? Supaya engkau layak diberi oleh Allah. Nah sekarang anak saya sekolah SD di Jatibarang, kelas 4 SD, minta duit 1 juta, saya kasih enggak? Enggak dong, belum layak. Tapi kakaknya yang sedang kuliah di sana di Semarang, 1 juta saya kasih, memang keperluannya banyak. Ya kan begitu. Jadi sebelum Anda meminta, persiapkan dirimu bagaimana supaya Allah melihat engkau layak diberi oleh Allah. Itu yang penting. Makasih, itu aja.